Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman ya. Hari ini pertemuan kita, rekaman ini pertemuan pertemuan kita yang ke-14. Di rekaman ini kita akan bicara perihal apa? View. Ya, kemarin kita udah ngebahas tentang bagaimana trigger gitu ya, memunculkan beberapa table di satu table gitu ya, supaya apa? Supaya bisa kita lihat seberapa besar pergantiannya gitu ya. Kemudian kemarin kan tampilannya saya saya buka SQL Yoke-nya. Oh ya teman-teman jangan lupa buka SQL Yoke-nya ya. Pertama-tama nyalain dulu exam-nya, kemudian baru SQL Yoke-nya. Nah, kemarin kita kalau buka tabel perpustakaan, di tabel peminjamannya, kita akan muncul seperti ini ya, teman-teman ya. ID peminjaman, ID buku, ID member ya, jumlah peminjaman, status aktif, semua by on number ya, number aja gitu ya. Gimana caranya kalau kita mau munculin nama-namanya, ya berarti kita harus bikin query view-nya gitu ya. Teman-teman, buat teman-teman yang Mmm, yang sudah mengaktifkan atau mengupgrade SQL Yoke-nya ke Enterprise atau Ultimate itu, akan lebih mudah ya, teman-teman ya, dengan menggunakan tools yang ada di atas. Tapi yang akan saya demokan di sini nanti, di rekaman ini, kita menggunakan query ya, teman-teman ya. Jadi, Anda juga bisa belajar juga ya. Oke, sebelum kita masuk ke ke query untuk, memunculkan view-nya, ini, dasar-dasarnya ya teman-teman yang harus Anda ketahui. View ini objek dalam database nih menurut si Raharjo 2011, objek dari database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Jadi memang view ini bukan terdiri dari satu kolom ya teman-teman. Jadi dari ada beberapa kolom dimasukkan ke dalam satu view. Biasanya view ini yang akan diberikan kepada siapa? Kepada operator ya. Karena di situ dia bisa langsung ngelihat. Kemudian kalau di SQL sendiri ini mulai disediakan di versi 5-nya SQL ya. Kemudian view ini dapat digunakan untuk mempermudah kita membuat laporan dengan tampilan database ya, yang diinginkan secara cepat. Jadi dengan perintah select, simpan, ya, sehingga kita bisa langsung memanggilnya dengan satu query ya. Jadi begitu kita ambil satu query, langsung muncul view yang kita inginkan nanti. Karakteristiknya ini biasanya namanya harus unik ya teman-teman ya. Syaratnya itu nama sorry. Karakteristiknya, namanya harus unik, kemudian, nama view-nya nanti akan saya demokan ya. Kalau dia namanya nggak unik, query-nya tabrakan. Karena yang dipanggil nanti, di view-nya itu adalah nama view-nya itu, gitu ya. Jadi harus jelas view apa gitu yang kita akan munculkan. Kemudian bisa insert, update, delete dari tabel aslinya. Jadi dari view itu kita bisa insert, update, delete. Kemudian sesuai dengan data dari tabel aslinya, karakteristiknya. Ini, cara kita membuat dan mendefinisikan view ya. Perintahnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di standar SQL Yoke pasti ada ininya. Ini nggak perlu Anda hapus ya. Ini adalah main query-nya. View dari mana nih? Dari database, perpustakaan, view-nya view yang mana gitu ya. View tabel yang mana gitu ya. View tabel peminjaman, view apa gitu ya. Sesuai dengan nama tabel yang unik tadi. Kemudian S di bawahnya, query-nya, select from apa gitu ya. Kemudian cara mengubah view juga sama, ya, view yang udah dibuat bisa diubah dalam bentuk alter. Dengan perintah alter, bentuk umum perintah view yang udah ada, ya seperti ini ya, yang tadi. Contohnya gimana? Kalau cara mengubahnya, ya, alter view, data pelanggan, misalkan, S, select from pelanggan, order by nama pelanggan, misalkan tabelnya itu pelanggan
pelanggan misalkan gitu. Kalau kita di database perpustakaan berarti database perpustakaan. Gitu. Kemudian ini kalau kita mau menghapus view ya, view udah kita buat. Gimana cara ngapusnya? Cara ngapusnya bisa drop view. Kemudian view name-nya apa? Tadi view name-nya misalkan view tabel peminjaman ya, berarti tinggal delete aja view tabel peminjaman. Oke, langkahnya gimana? Langkahnya ini ya Anda buka ya. Anda buka database-nya di sini ada view, kemudian Anda create di sini. Create view tabel peminjaman. Ini ya, teman-teman. Nah, ini kan udah keluar nih. DB perpustakaan, view tabel peminjaman, select from. Berarti kita tinggal bikin query-nya ini nih, yang kita masukkan kemari. Caranya gimana? Kita ngebuat query-nya. Caranya yang pertama adalah Anda harus mengkonekkan masing tabel-tabel yang akan Anda view, yang akan Anda keluarkan di view ya. Anda gabungin dulu nih. Yang mau Anda gabungkan apa nih? Misalkan nih select from gitu ya, DB perpustakaan. Yang mau Anda gabungin apa? Tabel peminjaman misalkan. Kemudian yang mau Anda gabungin lagi apa? Tabel member gitu ya. Kemudian tabel librarian. Di mana di dalam tabel peminjaman tersebut ya ada tabel buku gitu ya. Nah, ini hasilnya kita bukain satu-satu aja ya teman-teman. Kalau Anda mau lihat datanya, Anda alter gitu ya. Juga karyawan ya. Saya pakainya librarian. Oke. Oh, sorry. Tabel buku open table. Librarian. Tabel buku open table. Oke. Kita tambahin lagi di sini open table librarian. Biar kita bisa lihat ya masing-masing dari table. Oh, ini. Oke. 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 Udah gini aja ya. Oke, great. Kita close ya. Oke, yang kita keluarin pertama, nah ini tabel peminjaman dan juga inner join ke tabel buku ya. Kita lihat ini. Tabel peminjaman ini kita joinkan ke tabel buku. Nah ini tabel bukunya. Kemudian tabel buku.id buku ya. Sorry. Oh ini masukin kemari ya. On tabel peminjaman.id buku, tabel buku.id buku. Yang berikutnya yang kedua adalah table member ya. Table member on table member.id member ya. Table member. Nah ini table membernya ya. Kemudian ya table member. Kemudian table member.id member sama dengan table member.id member. Oke. Ini table membernya ya. Kemudian yang ketiga adalah inner join-nya dengan ya, nih DB perpustakaan table librarian ya, table librarian.id librarian sama dengan table librarian.id librarian ya.
Ini librarian. Nah, ini. Oke. Kalau Anda sudah query-kan gitu kan. Ini Anda copy aja ya. Paste. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah Anda munculkan nih, select. Select from kolom yang mana nih? Select from tabel yang mana nih? Oh, masih harus buat query lagi. Query-nya jangan pas dari sini ya. Kita buat lihat table aja. Oke. Oke. Berikutnya Anda munculkan nih table yang mana yang mau Anda munculkan ya. Table peminjaman.id peminjaman. Table peminjaman. Ini table peminjaman. Table peminjaman.id peminjaman. Anda mau munculkan yang ini ya. Yang pertama Anda munculkan yang ini. Table ID peminjaman.id peminjaman. Yang kedua table peminjaman.id buku. Table peminjaman, ini kan table peminjaman.id buku Anda keluarin ya. Kemudian table buku judul buku. Ini table buku. Table buku judul buku, judulnya Anda keluarin ya. Kemudian table buku penerbit, table buku tahun buku, table buku jumlah halaman, table buku status aktif. Nah, ini Anda keluarin 1 2 3 4 ya. Kemudian 5. Ya, status aktif. Ya, ini kayak gini ya. Ini Anda copy ya. Kalau Anda mau munculin. Nah, ini select-nya dihilangin aja ya. Select-nya udah di atas. Bisa nggak kalau kita run? Belum ya, teman-teman. Oke. Udah. Kemudian keluarin nih table peminjaman dan ID member gitu ya. Oh, sorry teman-teman. Ini di atas. Nah, ini nggak keluar. Ini ya. Oke. Nah, ini keluar ya, teman-teman ya. Nah, ini nggak keluar tadi. Jadi yang kita munculin tadi apa? ID peminjaman, ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, status aktif ya. Kayak gini nih. Kan judul buku, pengarang, penerbit, kemudian tahun terbit, jumlah halaman, stok buku, status aktif. Jumlah halaman, status aktif ya. Kemudian kita munculin apa lagi? Kita munculin apa? Membernya nih ya. Table member, table peminjaman.id member. Table peminjaman.id member. Kita lihat sini table peminjaman. Nah, ini table peminjaman, ada apa? ID membernya. Kemudian kita munculin table member nama member. Table member nama member nggak ada ya. Kita buat dari sini. Oh ya, table member. Table member nama member ya. Kemudian nama membernya dikeluarin, kemudian level membernya sama status aktifnya ya. Nah, ini level member, status aktif, kemudian jumlah peminjaman. Ya, ini keluarin dulu ya, biar Anda ada bayangan. Nah, ini kita paste di sini. Ya, tambahin di sini. Baru kita tambahin. Kemudian kita Ctrl A, query. Nih, kalau Anda nah, ini kan keluar nih.
ID member, nama member, level member, sama apa? Status aktif dari member ya. Yang kita keluarin tadi. ID member, nama member, level member, sama status aktif. Yang berikutnya adalah tabel peminjaman sama jumlah peminjaman. Kita buka dulu tabel peminjamannya ada siapa aja. Tabel peminjaman. Nah, ini. Tabel peminjaman, jumlah peminjaman ya. Kemudian peminjaman.id librarian, peminjaman.id librarian ini ya, kita keluarin. Kemudian table librarian, nama librarian, kita buka ya, table librarian, nama librariannya kita keluarin ya. Kemudian table librarian status aktif ya. Table librarian status aktifnya kita keluarin ya. Nah ini saya copy dulu ya. Nah ini pastenya di sebelum from. Nah ini Ctrl A, kemudian ada query. Nah ini kan keluar nih. Jumlah peminjaman, ID librarian, nama librariannya siapa ya. Nama librariannya, status aktifnya apa. Yang terakhir yang harus Anda munculkan adalah tabel peminjaman sama status aktif ya. Kita mau tahu nih di tabel peminjamannya ini status aktifnya gimana ya. Status aktifnya. Kemudian kita query. Ya tambah. Kalau apa? Kalau di run akan muncul status aktif satu lagi. Nah, tuh ya, muncul status aktif. Jadi view ini bisa apa? Row table-nya tergantung Anda ya, Anda mau munculin yang mana, tinggal pilih aja. Cuma query-nya seperti ini ya, teman-teman. Select, kemudian yang mau dimunculin yang mana, row-nya dari tabel yang mana, udah ya. Kemudian ini saya satuin aja ya. Kemudian udah masuk ke inner join-nya. From mana nih? DB perpustakaan, tabel peminjaman, inner join yang mana gitu ya. Menghubungkan antara masing-masing table ya. Oke. Sudah itu langkah berikutnya adalah ini yang apa? Inner join-nya. Kemudian adalah nah ini ya teman-teman ya. Ini kan ada status aktif nih 1, 2, 3. Nih. 4. Nah, ini kita mau tahu nih status aktif yang mana nih. Kalau misalkan ini muncul di view table kan bingung status aktif yang mana gitu kan. Maka kita harus rename ya teman-teman ya. Mana ini status aktif. Ini table buku S status aktif buku ya. S status aktif buku ya. Kita ganti ya. Harusnya ini nanti berubah nih status aktif buku ya. Coba ya kita query. Nah, ini berubah ya. Oke, yang mau kita rename lagi yang mana? Ya, ini status aktif dari member. S status aktif member. Oke, kemudian yang mau kita ubah lagi yang mana? Nah, ini S status aktif apa? Librarian. Kemudian kita ubah lagi yang ini S status aktif apa nih teman-teman ya? Peminjaman. Oke, kita Ctrl A. Bisa Ctrl A dengan query ini, execute query-nya, atau bisa langsung ini, execute all query. Cuma masalahnya kalau Anda execute all
query ini, kalau misalkan di query 3-nya kamu ada beberapa query, nanti ke execute semuanya. Ya, bebas pilihannya. Oke, ini udah berubah status aktif buku, kemudian status aktif member, ya, kemudian status aktif librarian, sama status aktif peminjaman. Ya. Kemudian yang mau kita munculin yang mana sih? Yang mau kita munculin kan yang status aktifnya 1, ya, ya teman-teman ya. Nih, kalau misalkan ini table buku, kalau kemarin status aktifnya 0 apa? Artinya barangnya nggak ada, ya, barangnya nggak ada, atau barangnya udah reject, ya, udah recycle gitu. Mau kemarin kita pembahasannya kalau 0 itu delete, kalau 1 itu ready. Ya. Jadi menyiasati gimana caranya kita nggak perlu delete, data itu tetap ada, tapi record-nya tetap ada, tapi nggak perlu dimunculin gitu. Makanya kita main di status aktif, 0 atau 1. Nah, yang mau kita munculin di sini adalah yang status aktifnya 1 ya. Kalau 0 kan itu udah nggak, udah diabaikan ya. Yang kita mau munculkan status aktifnya 1, filter table. Pakai apa? Pakai perintah where, ya. Where table buku dot status aktif 1. Gitu ya. Jadi kita main di status aktifnya. Where table buku dot status aktif sama dengan 1, ya. And kemudian apa lagi di sini? Table member dot status aktifnya 1 gitu ya. 1 and table librarian dot status aktifnya 1 ya. And lagi terakhir apa nih? Ini ya. Oke. Sama dengan 1. Oke. Kalau udah tinggal Ctrl A gitu ya. Ctrl A, kemudian kita query. Nah, ini muncul semuanya, teman-teman. Khusus yang status aktifnya 0. Gimana kalau misalkan ya kita ubah di sini. Sorry. Ini. Misalkan kita ubah di sini librarian ya. Imam Maliki status aktifnya N. Muncul ini. Ya, ini Imam Maliki status aktifnya 0. Gitu. Tadinya kan ada nih ya. Nah, librariannya ada nih. Harusnya hilang. Oke. Udah ya. Baru kita query lagi. Text query. Ah, hilang. Tuh, nggak ada nama saya nih. Ya. Imam Maliki nggak ada. Ya. Kalau kita ubah lagi di sini, status aktif 1. Tab. Oke. Kita execute query-nya. Maka muncul lagi. Ya. Itu teman-teman ya. Nah, kalau udah, ini Anda Ctrl A, kemudian Ctrl C, copy ya. Masukin di sini teman-teman ya. Select from. Nah, ini kurungnya jangan di delete teman-teman ya. Select from aja di delete. Enter. Program yang tadi ini, ya, query yang tadi di sini Anda copy ya. Kemudian Anda paste. Oke. Udah semuanya. Nah, ini kan udah ada apa? Titik koma ya, teman-teman. Berarti titik koma yang sebelumnya dihapus. Biar nggak over. Kemudian execute all query.
Oke, sukses ya, teman-teman. Nah, buat manggilnya gimana? Buat manggilnya, kita manggilin aja nih, view, select from, ya, select tentang from apa? View tabel peminjam. Ya. Nah, ini kita blok yang ini aja ya, teman-teman ya. Kemudian baru nah, ini muncul kayak gini. Oke. Nanti ini yang dimunculkan di mana, teman-teman? Ini yang dimunculkan, yang Anda munculkan nanti, yang Anda kasihkan ke siapa? Ke operatornya, teman-teman ya. Nah, jadi gampang. Jadi dengan gini kita bisa menggabungkan beberapa table gitu ya. Kalau sebelumnya kita bicara relasi, nah ini satu table ini terdiri dari banyak table ya teman-teman. Jadi ada table buku, ya. Kemudian ada table librarian, table member ya, table librarian gitu. Ini sama table peminjaman. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu materi yang ke-14 yang bisa saya sampaikan. Kita kemungkinan akan UAS sih, harusnya tanggal ini kita UAS ya, teman-teman, minggu ini. Tapi nanti, kita diskusi di grup Telegram aja ya, mau minggu ini atau minggu depan. Kita ada satu pertemuan lagi sebenarnya cuma review materi aja, teman-teman, nggak ada materi tambahan. UASnya sampai materi view ini terakhir ya. Jangan lupa teman-teman nanti Anda kerjakan tugas dan juga kuisnya ya teman-teman dari kuliah ini, dari kuliah pertemuan ke-14 ini. Oke, itu materi view yang bisa saya sampaikan. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nanti jangan lupa dicoba. Tugasnya nih berkaitan dengan memunculkan view ya dari tabel, jadi kelanjutan tabel yang sebelumnya ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.